Di tengah aura merah berdarah, seorang prajurit berdiri dengan mata menyala seperti neraka, menggenggam pedangnya dan siap membunuh. Sementara percikan api beterbangan di sekelilingnya, energi menyala di tinjunya, menciptakan suara yang menakutkan, mengumumkan dimulainya serangan. Pejuang yang diselimuti api ini menyerbu dengan kecepatan luar biasa di tengah keheranan orang-orang di sekitarnya, melepaskan napas panas dari mulutnya. Tiba-tiba, seorang pria berwajah dingin yang memegang kipas menghalangi jalannya, bertanya padanya dengan nada mengejek apa yang dia pikir sedang dia lakukan, sambil mengungkapkan bahwa prajurit itu hanyalah penipu yang mengaku sebagai tetua terhormat. Kemarahan pejuang yang berapi-api itu menyala, menyerang cendekia muda itu dan mengejeknya karena hanya menjadi peneliti kecil yang tidak tahu apa-apa. Tetapi dalam sekejap mata, darah berhamburan kemana-mana. Saat sang pejuang ditebas dan serangannya diblokir oleh gerakan cepat dari para prajurit di samping cendekia muda itu, tubuh besar itu jatuh ke tanah berlumuran darah sementara cendekia muda itu berdiri di atasnya dengan ekspresi tanpa emosi, dan bau darah menguar di tempat itu. Tak lama kemudian, langit mulai menangis dan hujan turun deras untuk membasuh darah, dan bau itu mulai memudar secara bertahap saat pemuda itu meninggalkan medan perang. Pemuda ini bukan hanya seorang cendekia biasa, tetapi seseorang yang terlahir dengan tubuh militer surgawi, Heavenly Military Body, anugerah langka yang membuat panca inderanya berkembang hingga tingkat ekstrim. Ini adalah bakat yang hanya muncul sekali setiap 100 tahun, melampaui logika manusia biasa. Jika dia ingin melihat, matanya dapat menembus tirai hujan dan membedakan detail istana yang jauh. Dan dia dapat mendeteksi satu tetes air jatuh dengan ketepatan tak terbatas. Saat dia berjalan di tengah hujan, dua penjaga di belakangnya berbicara dengan nada mengejek, menggambarkannya sebagai cendekia sial yang berkeliaran di aliansi Murum, menyebabkan masalah alih-alih membiarkan mereka beristirahat. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa cendekia ini mengganggu kedamaian dan makanan mereka dengan pergerakannya. Rekannya bertanya dengan nada meremehkan apakah menurutnya cendekia itu mendengar mereka, yang dijawab oleh yang lain bahwa hujan sangat deras dan tidak ada yang bisa mendengar menembusnya, menyarankan mereka pergi. Tetapi kenyataannya adalah dia mendengar. Dia dapat menangkap suara di jarak yang sangat jauh, bahkan di tengah kebisingan hujan deras. Dan di antara semua kemampuan supernatural itu, wawasannya tetap menjadi fitur yang paling menakutkan. Ingatannya kembali ketika dia lulus ujian pegawai negeri pada usia 19 tahun, dia hanya percaya bahwa dia lebih pintar daripada yang lain. Tetapi setelah bergabung dengan kantor inspeksi di aliansi Muram dan melihat-lihat arsip, dia menyadari kebenaran kepemilikan tubuh militer surgawinya. Dia dapat menafsirkan rahasia manual tempur hanya dengan sekali pandang dan menguasainya tanpa kesulitan, yang membuatnya menjadi sombong tentang kekuatannya dan tidak takut pada apapun. Namun, pertemuannya dengan realitas Jungho, yang penuh dengan para master dan monster, membangunkannya dari ketidakpeduliannya. Dia dengan cepat menyadari bahwa seseorang dengan kemampuannya akan menjadi target bagi semua orang. Dan karena dia lebih suka buku daripada seni bela diri, dia memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan sejatinya dan potensi dirinya. Masa depannya dan jalan yang akan dia ambil menjadi tidak diketahui bahkan oleh dirinya sendiri. Saat ini, sambil merasakan kerinduan khusus pada ibunya di hari ini, dia berdiri di dalam istana yang megah. Keheningan dipecahkan oleh sebuah suara yang bertanya apakah dia adalah cendekia Chaon. Saat dia dipanggil oleh pemimpin klan Namong, Namong Hawk, pemimpin klan itu muncul dengan ekspresi tegas dan aura biru yang mengelilinginya. Dia adalah pria yang diberi gelar menakutkan oleh dunia sebagai salah satu 3 pedang langit. Pemimpin itu berdiri di depannya dengan aura energi biru eksplosif memenuhi aula dengan teror dan keagungan. Chaon merasakan ketegangan ekstrim seolah-olah pemimpin itu melihat langsung ke dalam jiwanya dan mengungkapkan rahasianya, bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa pria sebesar ini tertarik pada seseorang seperti dia. Pemimpin klan Namong memulai pidatonya dengan kejujuran belak-belakan, memotong semua perkenalan. Maka cendekia muda itu bertanya-tanya dengan wajah yang diliputi keputusasaan dan keseriusan apakah dia telah menemukan kebenaran dari konstitusi fisiknya. Tetapi dia dengan cepat melewatinya dengan permintaan yang aneh. Dia memohonnya dengan tajam untuk mengubah putra bungsunya menjadi manusia, sebuah referensi yang jelas terhadap perilaku buruk putra bungsunya. Chaon terkejut dengan permintaan langsung ini, mencoba mengatakan bahwa dia sudah menyelidiki masalah itu. Pemimpin itu menyela, menjelaskan bahwa dia mendengar tentang kedalaman wawasan dan pembelajarannya dari komandan inspeksi dan bagaimana dia sebelumnya berhasil merehabilitasi salah satu pembuat onar terkenal di aliansi. Chaon mencoba menjelaskan bahwa apa yang terjadi dengan Tuan Muda Ping hanyalah kesalahpahaman, tetapi pemimpin itu mengabaikan pembenaran dan segera beralih ke titik lemah Chaon, mengungkapkan pengetahuannya bahwa dia meninggalkan jalur istana kekaisaran untuk mengumpulkan uang demi mengobati ibunya. Pemimpin itu melemparkan tawaran menggodanya. Ikutlah denganku dan aku akan mengobati penyakit ibumu. Ekspresi Chaon berubah menjadi serius dan sedih saat ibunya yang sakit disebutkan. Menyadari bahwa penyakit ibunya bukanlah masalah sederhana yang mudah diobati, pemimpin itu melanjutkan tawarannya dengan percaya diri, memintanya untuk membawanya ke klan agar tabib ilahi dapat mengobatinya secara pribadi. Keterkejutan melanda Chaon setelah mendengar nama tabib ilahi dan kehadiran seseorang dengan status ini di sini. Sementara pemimpin itu tersenyum cerdik, pemimpin itu menetapkan satu-satunya syaratnya, menjadikan putra bungsunya bertingkah seperti manusia yang layak. Sebagai imbalannya, dia berjanji untuk mengirim Chaon kemanapun dia inginkan setelah menyelesaikan misi, entah itu Akademi Hanim atau Istana Kekaisaran.
Perhitungan berjalan cepat di kepala Chaon, karir yang sukses dan kesembuhan untuk ibunya oleh dokter terbaik. Tatapan tegas dan menakutkan terbentuk di matanya saat dia menerima misi itu, bersumpah untuk menjadikan putra itu seorang manusia tidak peduli seberapa besar kenakalannya. Adegan bergeser ke tempat lain di mana seorang pemuda ceroboh berteriak, mengutuk seorang pelayan, sementara air memercik di wajahnya. Dia memarahinya dengan marah karena membawakan semangkuk air alih-alih handuk basah seperti yang dia minta, menunjukkan reaksi yang berlebihan. Dia mengangkat tangannya, mengancam akan memukulnya, mengeluh tentang kehilangan fokus karena dia sebelum duelnya, memanggilnya sampah. Pada saat itu, Chaon memasuki ruangan dengan tenang, mengalihkan perhatian pemuda yang marah itu. Pemuda itu segera mengejeknya setelah melihatnya, menebak dari penampilannya bahwa dia adalah guru menulis yang baru. Chaon membenarkan ini. Jadi, pemuda itu bertanya-tanya dengan bosan mengapa ayahnya terus mengirim cendekia sepele ini kepadanya. Pemuda itu tersenyum jahat, menggambarkan Chaon sebagai orang yang vulgar dan sepele. Chaon menjawab dengan senyum provokatif, menyampaikan apa yang dikatakan patriar tentang putranya, bahwa dia kurang pengetahuan dan memiliki banyak kekurangan. Kemarahan pemuda itu menyala dan dia menghancurkan meja dengan tinjunya, berteriak di depan wajah cendekia baru itu. Chaon menyaksikan ledakan ini dengan tenang, mencatat bahwa pemuda itu tidak menyembunyikan emosinya dan mudah marah, kemudian berkomentar dengan dingin bahwa dia tampaknya telah menarik minatnya sekarang. Sementara pelayan itu gemetar ketakutan di latar belakang, pemuda itu sedikit tenang, terkesan oleh keberanian dan keberanian Chaon, yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia mendekatinya dengan ekspresi tajam, mengakui bahwa tidak ada yang berani berbicara dengan Namong Moike dengan cara ini sebelumnya. Pemuda itu mengajukan taruhan. Jika Chaon tidak melarikan diri pada akhir hari, dia akan mengakuinya sebagai guru dan gurunya. Chaon segera menerima tantangan itu, tetapi Chaon tidak puas dengan kata-kata, dengan cerdik meminta untuk meninggalkan bukti konkret karena kata-kata mudah dilupakan. Tuan Muda Mobek menatapnya dengan terkejut dan kesal, mengecam permintaan kontrak untuk masalah seperti itu, menggambarkannya sebagai cendekia yang teliti dan obsesif. Pada akhirnya, pemuda itu setuju dengan nada mengejek, menunjukkan kemauan untuk menulis 10 kontrak jika dia mau, tidak menyadari betapa seriusnya apa yang dia lakukan, sambil menganggap masalah itu menarik. Dengan senyum licik, Chaon memutuskan dalam hati untuk memprovokasi lawannya sedikit untuk mengungkapkan sifat aslinya, menyarankan menambahkan beberapa taruhan ke kontrak untuk meningkatkan ketegangan. Mobat setuju dengan antusiasme besar, menganggap cendekia eksentrik ini menyukai kompetisi sama seperti dirinya. Mobach mengungkapkan kondisi brutalnya, matanya bersinar dengan kegilaan. Aku tidak butuh uang, tetapi jika aku menang, bersiaplah untuk hidup sebagai budakku selama setahun penuh. Chaon menganggap kondisi ini sangat kekanak-kanakan, tetapi menyetujuinya, menemukan sedikit hiburan di dalamnya, dia menyerahkan kontrak tertulis itu kepadanya, jadi Mobek dengan dingin memuji tulisan tangannya, kemudian memintanya untuk mengikutinya untuk memberinya pelajaran sendiri. Mobek meninggalkan ruangan tertawa gila, bersumpah untuk mengajarkan cendekia ini kekejaman realitas sementara Chaon mengawasinya dengan tenang. Chaon menganalisis kepribadian tuan muda itu, menggambarkannya sebagai cepat marah, benar-benar menikmati banyak hal dan bertindak dengan hati terbuka persis seperti anak-anak. Di pasar kota yang ramai, mata Mobek bersinar seperti anak kecil saat melihat toko mie, melupakan martabatnya sepenuhnya sambil berpikir tentang cara memperbaiki kebiasaan bajingan kurang ajar itu, merujuk pada Chaon. Saat berjalan, Mobach memperhatikan seorang prajurit besar dengan penampilan ganas, lalu tersenyum jahat, memanfaatkan kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga, dia menampar punggungnya. Prajurit itu berteriak marah, bertanya siapa yang berani melakukan ini. Mobek berpura-pura tidak bersalah dan bingung di depan prajurit yang marah itu, bertanya tentang arti teriakan ini. Dan dengan gerakan jahat, Mobek menunjuk ibu jarinya ke arah Chaon yang berdiri di belakangnya, memberitahu prajurit itu. Tanyakan padanya alasannya. Mencoba melibatkan gurunya dalam perkelahian. Mobek mengejek Chaon secara internal, menggambarkannya sebagai cendekia yang hanya membaca buku, ingin melihat teror realitas terpampang di wajahnya. Prajurit itu menghadapi Chaon dengan tatapan tajam, bertanya dengan tajam apakah dia adalah pengikut tuan muda itu, menuntut penjelasan. Chaon menyaksikan situasi itu dengan analisis yang tepat dan dingin. Dia memperhatikan bahwa prajurit itu tidak menghunus pedangnya meskipun dihina dan bahwa dia bukan dari faksi jahat dan adalah orang asing di daerah itu karena dia berani berbicara kasar kepada Mobek, menjadikannya target yang sempurna untuk mencari perkelahian yang aman. Tetapi tiba-tiba, Chaon melangkah maju dan membungkuk dengan sangat hormat kepada prajurit itu, menawarkan permintaan maaf yang sopan atas nama tuan muda itu, mengejutkan semua orang. Mata tajam Chaon jatuh pada jumbai 3 warna yang terikat pada gagang pedang prajurit itu. Jadi, dia tersenyum, berkata, Anda pasti seorang prajurit dari sekte Songwei. Prajurit itu tercengang bahwa orang asing ini mengetahui identitasnya. Jadi Chaon melanjutkan mengungkapkan dengan yakin, tentu saja aku tahu, karena aku bekerja untuk kantor inspeksi aliansi muram. Chaon terus menyudutkan prajurit itu dengan informasi, mengingatkannya pada insiden lama di mana pemimpin sektenya menyebabkan kerusakan parah dan harus membayar uang jaminan, menunjukkan bahwa itu adalah informasi rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Chaon berbisik di telinga prajurit itu bahwa dia adalah orang yang menangani kasus itu sendiri.
Maka prajurit itu menyadari dengan ngeri bahwa dia berdiri di depan cendekia gila yang pernah dia dengar. Sikap prajurit itu berubah total, mulai meminta maaf dan berkeringat deras di depan penyelidik Chaon, sementara yang terakhir tertawa pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah julukannya telah menyebar sejauh ini. Mobek berdiri tertegun di belakang, tidak memahami mengapa prajurit yang kuat ini membungkuk dan takut pada seorang cendekia belaka begitu tiba-tiba. Chaon dan Mobek meninggalkan tempat itu sementara Chaon melambaikan tangan perpisahan kepada prajurit itu dan Mob terbakar amarah melihat bagaimana situasi berbalik total. Chaon memberitahu prajurit itu bahwa Mobek memukul punggungnya untuk membuatnya mendapat masalah dengannya. Prajurit itu merasa kasihan pada Mobach karena terlibat dengan guru seperti itu. Sementara Mobach memperhatikan tatapan kasihan dari prajurit itu, yang membuatnya gila. Mobach bertanya-tanya apa yang dibisikkan kedua orang ini dan merasa marah. Pada saat yang sama, mata Chaon bersinar dengan tatapan iblis, mengumumkan dalam pikiran rahasianya bahwa segalanya akan mulai menjadi menarik mulai sekarang. Mobek menghentikan Chaon dan bertanya kepadanya dengan urgensi dan kemarahan. Apa yang kamu katakan kepada prajurit itu? Chaon tersenyum dengan kepolosan palsu, berkata, tidak ada. Aku hanya menawarkan permintaan maaf yang sopan. Mobek menatap Chaon dengan kemarahan yang intens, menyadari bahwa cendekia ini bukanlah orang biasa dan memutuskan dalam hati bahwa dia harus benar-benar menghancurkan kesombongan ini karena dia mulai benar-benar membencinya. Mobek memperhatikan profil samping Chaon, mencatat bahwa dia memiliki aura bangsawan sejati yang sama sekali berbeda darinya. Saat berjalan, matanya tertuju pada seorang pria yang sedang makan mie. Jadi dia tersenyum jahat. Dia tiba-tiba berteriak pada pria itu, memintanya minggir. Kemudian dia menendang mangkuk mie dengan kakinya dengan paksa sambil mengumumkan bahwa dia adalah putra dari keluarga Namong. Mangkuk itu terbang di udara di tengah keheranan mereka yang hadir sementara Chaon melihat dengan dingin bertanya-tanya alasan perilaku ceroboh ini. Makanan tumpah di tanah menyebabkan kekacauan di tempat itu. Mobach berdiri dengan bangga di tengah kekacauan sementara orang-orang berbisik di sekelilingnya dengan ketakutan. Mobach melihat dengan jahat ke arah Chaon, bersumpah kepadanya secara rahasia bahwa dia akan membayar harga karena menantangnya dengan melibatkan dia dalam membayar biaya kerusakan ini. Dia kemudian melangkah maju dengan percaya diri dan memberitahu semua orang bahwa cendekia yang berdiri di sini akan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mob mengejek secara internal, percaya bahwa Chaon tidak akan mampu membayar. Mob meraih kerah Chaon dan berbisik kepadanya dengan nada menantang, memintanya untuk menggunakan lidah cerdasnya untuk mencoba menyelesaikan kekacauan ini. Jadi, Chaon menjawabnya dengan tenang bahwa dia akan memenuhi keinginannya jika itu yang dia inginkan. Chaon melangkah maju sementara Mob melihatnya dengan curiga. Sementara anggota geng yang mengendalikan pasar berbisik, Chaon merasakan tatapan permusuhan mengelilinginya. Menyadari mereka diarahkan padanya, dia mengangkat tangannya dan menyapa para pedagang jalanan, mengumumkan keputusan mendadak mengenai kedai mie dan memberitahu mereka bahwa semua biaya perlindungan untuk jalan itu akan berubah mulai sekarang dan menunjuk ke Mobach menyatakan bahwa pengelolaan biaya ini akan berada di bawah pengawasan putra klan Namong sendiri. Mobach menatap Chaon dengan keheranan sementara yang terakhir tersenyum licik. Sementara Mobach menolak secara internal gagasan untuk mengelola jalan kotor seperti itu, Mobach mencoba memprotes penggunaan nama klannya, tetapi tergagap dengan marah. Anggota geng Dose menyela mereka, berteriak bahwa merekalah yang mengumpulkan biaya dan mengancam Chaon karena melewati batasnya. Chaon campur tangan, mengkritik manajemen buruk mereka dan mengklaim di depan semua orang bahwa Tuan Muda akan menghukum mereka secara pribadi atas nama klannya atas pemerasan mereka yang berkelanjutan, meninggalkan Mobek dalam kebingungan. Chaon mengeksploitasi situasi dan berbisik kepada Mobek, memprovokasi dia dengan bertanya apakah dia takut pada geng Dosk. Jadi, Mob jatuh ke dalam perangkap dan menegaskan dengan teriakan keras bahwa dia bisa melakukan pekerjaan itu lebih baik daripada mereka. Jadi Chaon menangkap kata itu dan membuat hadirin menyaksikannya. Kemudian Chaon mengumumkan bahwa biaya perlindungan ditetapkan sebesar 1 keping tembaga per bulan. Kegembiraan menyebar di wajah para pedagang sementara salah satu dari mereka mengatakan bahwa menendang warung itu adalah langkah jenius untuk membuktikan kekuatannya kepada geng Dosk. Orang-orang bersorak dengan antusiasme dan terima kasih kepada Tuan Muda Namong Mobek dan membungkuk di depannya. Dia merasakan euforia yang luar biasa dan bertanya-tanya dengan tercengang apakah mereka benar-benar berterima kasih padanya. Menggambarkan dia sebagai pahlawan. Seorang pedagang berseri-seri dengan gembira sementara nama Mobach bergema di daerah itu. Mobach mengangkat tangannya, menyapa kerumunan, mengakui bahwa perasaan meneriakan namanya benar-benar indah. Chaon menyaksikan adegan itu dengan senyum, menyimpulkan bahwa sebagian besar pembuat onar di aliansi menderita kekurangan perhatian, dan menyadari bahwa sedikit cinta dan perhatian adalah obat penyembuh bagi mereka, yang jelas terlihat dalam kebahagiaan Mobek. Sekarang, di lantai atas sebuah gedung yang menghadap ke jalan, dua wanita menyaksikan adegan di bawah dengan minat, di mana salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah rekannya mengenal cendekia yang berjalan dengan tuan muda itu. Rekan itu menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya di jalan, menebak dia adalah cendekia baru yang disewa oleh klan Namong. Wanita berambut perak itu memperhatikan bahwa cendekia itu tampaknya seusia dengan bocah Namong Mobek. Namun, dia menghadapinya dengan keterampilan dan kontrol penuh meskipun hanya seorang cendekia yang tampaknya belum layak mendapatkan perhatian penuhnya. Wanita itu menyimpulkan bahwa jika cendekia ini dapat menangani sakit kepala klan Namong dengan begitu mudah,
Ini berarti dia telah mencapai tingkat penguasaan dan keterampilan tertentu. Dan dengan tatapan licik, dia memerintahkan rekannya untuk menyelidikinya, percaya dia mungkin berguna untuk misi khusus mereka. Kemudian dia mengubah arah percakapan, tiba-tiba bertanya tentang lokasi benda berharga itu, yang dijawab oleh rekan itu bahwa itu disimpan di benteng gunung, dan meyakinkannya bahwa tempat itu saat ini adalah yang paling aman untuk menyimpan kekayaan itu. Kembali di markas klan, Chaon duduk dengan ketenangan yang provokatif, menghitung koin perak dengan sangat lambat. Sementara Mob berteriak di wajahnya, menuntut dia merobek kontrak perbudakan segera setelah membawa uang itu. Chaon mengabaikan teriakan tuan muda itu sepenuhnya, terus menghitung dengan dingin. 1, 2, 3. Bertanya-tanya dengan sinis apakah ada koin yang hilang, dia terus menghitung dengan kecepatan yang sangat lambat, yang membuat Mobek gila, merasa diabaikan dan dihina. Chaon mencapai angka 5 sementara Mobek hampir meledak dengan amarah, bersumpah untuk membunuhnya. Mob berteriak, mengutuk cendekia licik itu, sementara Chaon memegang sepotong perak, merenungkannya, berkata, ini sangat berat. Seorang pelayan muda masuk membawa teh dan tersenyum pada Chaon mengatakan dia benar-benar luar biasa karena ini adalah pertama kalinya bagi Mobek menyerahkan uangnya sendiri kepada orang lain dengan kepatuhan seperti itu. Pelayan itu berbisik pada dirinya sendiri dengan gembira menggambarkan tuan muda itu sebagai sampah kotoran. Tetapi Chaon mendengarnya dengan jelas berkat inderanya. Gadis itu ketakutan dan segera meminta maaf mengklaim demam membuatnya mengigau. Jadi Chaon campur tangan untuk menyelamatkan situasi mengatakan dia tahu sedikit tentang pengobatan dan akan melakukan beberapa akupunktur padanya. Pelayan itu terkejut setelah mendengar itu dan mengingat ibunya yang sakit terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Chaon memberitahunya dia akan mengobatinya dengan cepat dan memintanya dengan ramah untuk mengumpulkan orang lain yang membutuhkan perawatan di klan. Jadi, gadis itu berterima kasih padanya dengan membungkuk penuh penghargaan. Sebuah kilatan bersinar di mata Chaon saat dia memutuskan untuk memulai proses rehabilitasi bocah Mobek dengan serius, dimulai dengan memperbaiki lingkungan di sekitarnya. Dia kembali dalam ingatannya ketika dia belajar kedokteran di arsip untuk mengobati penyakit ibunya di mana dia menemukan dua fakta menakjubkan. Fakta pertama menyangkut ibunya yang dia temukan memiliki tubuh bintang ungu agung, Supreme Purple Star Body. Itu adalah tubuh yang diberkati oleh surga atau dengan kata lain tubuh dengan konstitusi absolut. Dia menyadari penyakitnya berasal dari struktur fisik yang kuat ini yang tidak dapat ditahan oleh tubuh manusianya, itulah sebabnya dia tidak terpengaruh oleh obat atau akupunktur apapun selama bertahun-tahun. Untungnya dia menemukan bahwa hanya ada satu ramuan yang berinteraksi dengan kondisinya, yaitu bunga roh fajar, daun spirit flower. Dan meskipun tidak tahu di mana ia tumbuh, keberadaannya di dunia ini memberinya harapan. Adapun fakta kedua, itu menyangkut konstitusi fisiknya yang unik. Terlahir dari seorang ibu yang memiliki tubuh bintang ungu agung, ia mewarisi darinya tubuh marsal surgawi yang istimewa. Begitu ia melewati usia 20, indranya mulai berkembang dengan kecepatan luar biasa, dan tubuhnya memasuki kondisi transformasi untuk menjadi wadah yang sempurna untuk seni bela diri, memungkinkannya menyerap pengetahuan apapun yang dia inginkan dengan mudah, entah itu astronomi, kedokteran, atau musik namun, setiap struktur khusus datang dengan cacat fatal. Tubuh Jenderal Surgawi membawa takdir bintang tentara yang hancur. Ia harus menyerap energi 6 bintang biduk yang tersisa untuk menstabilkan tubuhnya. Setelah melewati usia 20 tahun, bintang kegilaan akan meledak di dalam dirinya, mengubahnya menjadi orang gila yang hanya dikendalikan oleh nafsu fisik, dan ia akan berakhir dengan kematian dini dan tragis. Untuk menghindari takdir kelam ini, ia harus menemukan 6 orang yang memiliki energi bintang untuk menyerap energi mereka dan mencegah dirinya berubah menjadi iblis bernafsu dan mati muda. Gema satu kebenaran bergema di benaknya, hanya dengan cara ini ia bisa menyelamatkan ibunya. Adegan bergeser ke sebuah bangunan besar di mana seorang pria dilempar dengan kekuatan luar biasa dari dalam, menghancurkan pintu kayu dan jatuh ke tanah. Pria itu terbaring kesakitan, berbisik untuk segera pergi karena tempat itu menjadi sangat berbahaya. Seseorang mendekat dengan langkah mantap. Pria yang terluka itu pun mencoba memperingatkannya sambil gemetar. Namun, orang yang datang itu tidak lain adalah Chaon, yang memang mencari tempat paling bising dan kacau. Ia menemukan pemandangan kehancuran dan seorang pria duduk di tengah puing-puing sambil minum anggur. Chaon menyapa pria yang duduk itu, menggambarkannya sebagai bocah yang tidak bisa mengendalikan energi bintang kegilaan. Pria itu terus minum dengan acuh tak acuh, lalu menjadi marah dan menghancurkan cangkir dengan tangan kosongnya, bertanya-tanya siapa yang berani berbicara kepadanya dengan rasa tidak hormat seperti itu. Chaon segera mengungkapkan identitas lawannya. Dia adalah Ping Son, putra seorang sesepuh aliansi Murum. Kemudian, Chaon membuka kipasnya sebagai persiapan. Chaon memperkenalkan dirinya dengan senyum percaya diri, mengumumkan bahwa ia berasal dari kantor inspeksi aliansi Murum. Kembali ke masa kini, pelayan memperhatikan Chaon sedang melamun dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia menjawab bahwa dia hanya mengingat beberapa kenangan lama. Adegan bergerak ke kedai teh Chongim, di mana tempat itu telah berubah menjadi klinik sementara. Chaon merawat pasien dengan jarum. Dia menusukkan jarum dengan keterampilan dan ketepatan tinggi sementara gadis Hua yang melihatnya dengan takjub. Dia selesai merawat seorang pasien dan menekan dengan tangannya pada titik sakit untuk meredakannya. Di tengah tatapan terima kasih dari mereka yang hadir, Hua Yong, pemilik kedai teh,
memikirkan kontradiksi aneh pria ini. Sebelumnya, dia memperlakukan bocah itu seperti anak kecil, dan sekarang dia menggunakan jarum panjang yang sulit dengan kemahiran ekstrim. Dia menyadari keterampilan akupunturnya melampaui kebanyakan dokter dan memastikan kebenaran keputusannya untuk menyelidikinya. Chaeyoung menulis resep dengan tinta dan kuas sementara pasien memandangnya dengan rasa hormat yang besar, memanggilnya sarjana. Seorang wanita tua melangkah maju dengan malu-malu, menawarinya beberapa telur sebagai pembayaran biaya, meminta maaf karena hanya ini yang dia miliki. Chaeyoung tersenyum lembut dan menerima telur itu, berterima kasih padanya, membenarkan telur itu terlihat segar dan dia akan memakannya dengan lahap. Kemudian dia mengejutkan semua orang dengan memberinya resep bersama dengan sekantong uang untuk membeli obat. Wanita tua itu panik dan menolak menerima uang itu, mengatakan mereka tidak bisa menerima itu juga. Chaeyoung bersikeras pada pendiriannya, mengklaim mereka semua adalah satu keluarga yang melayani Tuan Muda Namong dan harus saling membantu, menambahkan bahwa dia baru-baru ini mendapat uang tak terduga. Semua orang berterima kasih padanya dengan emosi yang mendalam, jadi dia tersenyum hangat pada mereka dan meminta mereka untuk kembali ke rumah karena sudah larut. Setelah semua orang pergi, Chaeyoung melakukan peregangan untuk tubuhnya yang lelah sementara Huyong membungkuk kepadanya dengan hormat. Chaeyoung berterima kasih padanya karena telah meminjamkan kedai tehnya larut malam. Dia menjawab bahwa bantuannya sangat besar. Dia mengundangnya untuk mengunjungi mereka kapan saja, berjanji untuk menyiapkan kursi di dalam waktu berikutnya untuk menghindari gosip. Chaeyoung berterima kasih padanya, mencatat dalam hati bahwa pemilik kedai teh itu lebih muda dan lebih cantik dari yang dia kira. Tiba-tiba, sebuah fantasi tentang Huyong menyerangnya, dan dia merasakan gejolak hebat yang membuatnya berkeringat. Dia mencengkeram dadanya ketakutan, bertanya-tanya apa yang baru saja dia pikirkan, dan menyadari bahwa dia harus menemukan orang-orang yang memiliki energi biduk dengan cepat sebelum terlambat. Di luar, Huang meninggalkan tempat itu, dan sang putri bertanya kepadanya tentang kemajuan penyelidikan. Huayong menjawab dengan laporan rinci. Chaeyoung Taon, lahir di Wuhan. Keluarganya berpengaruh tetapi jatuh dan menjadi bangsawan miskin setelah kematian ayahnya dan penyakit ibunya. Huyong menunjukkan bahwa karakternya tampak terhormat, tetapi dia memiliki banyak musuh karena masa lalunya. Dia bekerja di kantor inspeksi di mana dia mengungkapkan dan menghukum semua jenis korupsi dan tidak ragu untuk menjatuhkan pemimpin divisi atau bahkan master pavilion, memberinya banyak pahala dan permusuhan. Pada saat yang sama, dia sangat keras sampai-sampai dia menggulingkan sesepuh aliansi Murum. Dan dikatakan kegigihannya membuat bahkan hantu mengikutinya, memberinya gelar sarjana hantu. Tampaknya aliansi merasa terbebani oleh kampanyenya melawan korupsi. Jadi, mereka mengirimnya ke klan Namong untuk menyingkirkannya. Tetapi ada sesuatu yang aneh yang menimbulkan kecurigaan. Rumor menunjukkan dia menguasai seni bela diri juga dan berada pada tingkat yang cocok dengan bintang-bintang baru di aliansi Murum yang mendekati tingkat kelas 1. Percakapan tiba-tiba bergeser ke ibunya saat wanita itu meminta rekannya untuk berbicara tanpa ragu tentang apa yang dia temukan. Huyong mengungkapkan bahwa setelah memeriksa kondisi ibu Chaeyoung dan bahan obat yang dia beli, dia menemukan kemungkinan ibunya menderita penyakit putusnya denyut nadi matahari, Sun Pulse Severance Disease. Mata sang putri bersinar, bertanya-tanya apakah ini adalah penyakit yang selama ini dia cari. Dia mengingat kenangannya bahwa 5 tahun telah berlalu sejak meninggalkan Istana Es Laut Utara, berkeliaran di benua itu menyamar sebagai dokter untuk mencari penyakit spesifik ini. Ia menyadari dia hanya punya 1 tahun tersisa untuk hidup jika dia tidak menemukannya. Berdasarkan itu, dia memutuskan dia akan memeriksa Ibu Chanton Tison sendiri untuk memastikan. Ternyata Hua yang adalah penjaga ketiga Istana Es Laut Utara, dan majikannya memerintahkannya untuk terus mengawasi sarjana itu dengan cermat. Di tempat lain, Chaeyoung berjalan sambil memikirkan biduk, bertanya-tanya di mana keberadaan mereka yang memiliki energi bintang. Dia tahu mereka yang lahir dengan energi ini ditakdirkan untuk mengungkapkan diri entah bagaimana dan mungkin membuat nama untuk diri mereka sendiri sebagai pemimpin faksi mereka. Dan saat tenggelam dalam pikiran, dia merasakan kehadiran seseorang. Mobek muncul tiba-tiba dengan senyum palsu, memanggilnya guru. Dia mengeluarkan sebuah buku tua, mengklaim itu diwariskan dalam keluarganya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang bisa menafsirkan arti sebenarnya. Mobek bertanya dengan kepolosan yang dibuat-buat apakah buku ini adalah manual seni bela diri, mengklaim dia akan mencoba menafsirkannya sendiri kali ini. Dan karena Chaeyoung adalah guru menulisnya, dia memintanya untuk membantu menguraikan jimat-jimatnya, mengklaim ketidaktahuan total akan isinya. Chaeyoung menatapnya dengan curiga, bertanya-tanya dalam hati mengapa bocah ini meminta bantuan darinya dan apa yang dia rencanakan. Tetapi dia memutuskan untuk setuju untuk memecahkan kebosanannya, mengatakan dia akan mencoba sekali. Mobek berjalan pergi. Chaeyoung memperhatikan senyum jahatnya dan menyadari dia sedang merencanakan skema baru. Mobek tertawa diam-diam, percaya bahwa sarjana bodoh ini akan jatuh ke dalam perangkap penyimpangan Qi jika dia mencoba menafsirkan buku itu seperti yang lain. Chaeyoung menyadari keterkejutannya, bertanya-tanya apakah bocah ini baru saja menyerahkan manual rahasia klan Namong kepadanya. Mobek berbaring di rumput dengan nyaman, mengejek Chaeyoung dan menantangnya untuk mencoba memahami buku itu. Mobek percaya manual yang dia berikan bukan hanya teks biasa, tetapi seni bela diri yang menyebabkan kehancuran jenius klan Namong yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa mencoba menafsirkan kesempatan itu akan menyebabkan penyumbatan meridian satu demi satu,
yang pasti akan menyebabkan jatuh ke dalam penyimpangan Qi, jadi dia tertawa gila, menonton dari jauh, menunggu kejatuhan Chaeyon. Tapi Chaeyon duduk diam di bawah langit cerah. Membaca buku itu dengan hati-hati, dia membaca ungkapan, kesederhanaan ekstrim sama dengan kompleksitas ekstrim karena Dao yang agung tanpa bentuk. Dia mengulangi ungkapan itu di benaknya, menyerap makna mendalam yang tersembunyi dari yang lain. Chaeyon menyadari buku itu berisi prinsip-prinsip mendalam dari seni bela diri tertinggi, membuatnya meneteskan air liur dengan kegembiraan alih-alih jatuh ke dalam perangkap. Chaeyon membaca buku itu dengan fokus intens. Menyadari bahwa interpretasi yang terburu-buru pasti akan menyebabkan penyimpangan Qi, dan alih-alih hanya membaca teks, dia memutuskan untuk mencoba menyerap ayat-ayat itu langsung dengan tubuhnya. Sementara itu, pelayan muda masuk membawa kabar baik, memberitahunya dengan kebahagiaan yang meluap bahwa kondisi ibunya telah membaik secara signifikan setelah minum obat yang dia resepkan terakhir kali, menambahkan bahwa orang lain yang minum obat itu juga terkesan dengan keterampilan medisnya, menawarinya bantuan dengan apapun yang dia butuhkan sebagai cara membalas budi. Chaeyon segera menyambar kesempatan itu, mengakui dia benar-benar membutuhkan bantuan, bertanya padanya apakah mereka memiliki pedang kayu di asrama. Pelayan itu menemukan permintaannya aneh. Adegan bergeser ke Mobek, yang berteriak pada pelayan itu, menanyakan pedang kayunya untuk Chaeyon. Mobek menghunus pedang aslinya dengan mengancam sementara pelayan itu gemetar ketakutan di depannya. Dia mengarahkan pedang tajamnya ke arahnya, membuatnya berteriak, memohon belas kasihan. Mobek melemparkan pedang aslinya ke arahnya, mengejek dan menuntut dia melupakan pedang kayu dan menggunakan pedang asli ini sebagai gantinya. Dan tidak hanya itu, dia melemparkan berbagai senjata lain, menantangnya untuk menggunakan semua yang dia bisa. Adegan bergeser ke Chaeyon, yang mengambil pedang kayu dengan tenang dan mulai melakukan gerakan mengalir, menggumamkan kata-kata, riak tak berbentuk, dispersi diam, melintasi batas. Chaeyon memperhatikan nyanyian itu dicampur dengan ideologi Buddhis esoterik, membuatnya lebih kompleks. Dia menyadari bahwa untuk menguasai seni ini, dia harus memahami lokasi dan makna 7 meridian spiritual yang disebutkan dalam Buddhisme esoterik, bukan Taoisme biasa. Mobek tertawa diam-diam dengan jahat, yakin struktur kompleks buku itu akan menyebabkan Chaeyon pasti mengalami penyimpangan Qi. Tetapi yang diabaikan Mobek adalah bahwa Chaeyon telah membaca teks kuno tentang Buddhisme esoterik di perpustakaan Aliansi Murum sejak lama dan dia tahu lokasi pasti dari garis spiritual ini. Chaeyon memfokuskan energinya menargetkan 7 titik darah asli dan dengan gerakan cepat dan tepat dia mengayunkan pedang kayu menyadari bahwa dengan cara ini dia dapat mencapai esensi rahasia teknik pedang. Dia berpikir tidak ada orang lain di Murum yang bisa melakukan ini karena dia adalah satu-satunya yang tahu Sanskerta dan terus menerapkan seni yang dia pelajari. Chaeyon menyimpulkan bahwa pencipta seni bela diri ini kemungkinan ingin menggunakan kekuatan garis spiritual ini. Tetapi dia juga menyadari bahwa menggunakan energi internal standar akan mengurangi kekuatan dan membuat teknik itu kehilangan nilainya. Matanya bersinar dengan pemahaman yang mendalam dan dia terus berlatih dengan giat. Chaeyon melanjutkan latihannya sampai matahari terbenam, keringat menetes dari pedang kayunya. Dia menyadari mencoba memompa energi internal ke dalam ketujuh garis sekaligus akan menyebabkan penyimpangan Qi bahkan jika dia tahu lokasi mereka. Dia berpikir bahwa jika dia menjelaskan ini kepada klan Namong, dia akan diperlakukan sebagai pencuri seni klan dan mereka tidak akan pernah bisa menerima bahwa seorang sarjana belaka berhasil memecahkan teka-teki yang gagal dipecahkan oleh keluarganya selama berabad-abad. Setelah selesai, Chaeyon memberikan koin emas mengatakan dia bisa menganggapnya uang saku. Pelayan itu bersikeras membantunya adalah tugasnya, tetapi Chaeyon bersikeras lagi, berterima kasih padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar sebentar dan jika ada yang bertanya tentang dia akan kembali larut malam. Di sebuah toko, Chaeyon bertanya tentang toko herbal besar di daerah itu dan dipandu ke tempat itu. Saat berjalan di jalan, dia bertanya-tanya dalam hati apakah dia akan menemukan ramuan obat apapun yang dapat membantu mengobati ibunya. Tiba-tiba, seorang anggota geng melihatnya dan berteriak bahwa dia menemukan orang yang dicari. Pemimpin geng Doshi muncul dengan marah, bertanya-tanya apakah Chaeyon menyadari jumlah uang yang hilang karena dia. Anggota geng mengelilingi Chaeyon membawa tongkat dan senjata, mengingatkannya bahwa mereka mendengar klan Namong akan mengambil alih pengumpulan biaya perlindungan untuk jalan utara. Doshiki meminta Chaeyon untuk memberitahu klan agar membiarkan mereka mengumpulkan biaya lagi. Jadi Chaeyon bertanya kepadanya dengan dingin alasan yang mendorongnya untuk melakukan itu. Chaeyon mengancamnya bahwa jika dia memiliki keluhan, bahwa ketuan muda, memperingatkannya agar tidak mempertaruhkan satu-satunya nyawanya hanya untuk biaya perlindungan, bertanya kepadanya dengan menantang apakah dia benar-benar berpikir dia mampu berurusan dengan klan Namong. Dosuki tertawa mengejek, mengungkapkan mereka tahu dia tidak memiliki kekuatan nyata dan bahwa seseorang membocorkan informasi ini kepada mereka. Chaeyon segera menyadari bahwa seseorang membayar mereka untuk menyingkirkannya. Chaeyon membuka kipasnya dengan senyum tenang, menebak identitas orang yang menempatkannya dalam situasi ini. Dia bertanya kepada mereka dengan sinis apakah mereka pernah mendengar tentang Sarjana Miram. Anggota geng mengelilinginya dari semua sisi sementara Chaeyon bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang sarjana yang menggunakan kipas untuk berkelahi. Mereka mengejeknya bertanya-tanya mengapa mereka perlu tahu tarian kipas dan Doshi memerintahkan anak buahnya untuk memberinya pelajaran yang keras. Dosuki tersenyum liar, meminta anak buahnya untuk memberinya pijatan lembut.
Salah satu pria menyerang dengan lompatan tinggi sementara Chaeyon berdiri dengan kokoh. Chaeyon bertanya apakah mereka tahu fakta tertentu, membenarkan dia menjadi yakin akan hal itu setelah membaca buku beberapa saat yang lalu. Chaeyon menutup kipasnya dan memblokir pukulan kuat pria itu dengan sangat mudah. Chaeyon menjelaskan bahwa energi meridian spiritual bertindak seperti gelombang, dan dengan gerakan cepat, dia menyerang penyerang dengan kipas, mengirimkan gelombang kejut yang menjatuhkannya ke tanah dan membuatnya berteriak kesakitan. Chaeyon melihat, mencatat bahwa gelombang itu diperkuat dari satu titik dan menyebar keluar. Doshi tertegun, bertanya-tanya dengan ngeri apakah bajingan ini benar-benar belajar seni bela diri. Pria-pria geng mundur ketakutan, meminta maaf kepada Chaeyon dan mengakui mereka tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada sarjana itu. Chaeyon tersenyum licik, bertanya kepada mereka mengapa mereka tiba-tiba bertindak seperti pahlawan gagah berani dan meminta mereka untuk menghentikan omong kosong ini karena dia masih memiliki hal-hal yang harus diperiksa. Doshi gemetar dan memintanya menunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, Chaeyon menanyakan namanya. Dia menjawab dengan suara gemetar dan wajah bengkak. Ibdos Swiggy. Chaeyon menyadari dia bermaksud Doshi dan memperingatkan mereka semua saat mereka berlutut di depannya bahwa jika dia mendengar bisikan tentang mereka mengumpulkan biaya perlindungan di Jalan Utara lagi, dia mengancam akan mematahkan setiap tulang di tubuh mereka secara pribadi dan membuat mereka merangkak di tanah selama sisa hidup mereka. Anggota geng berterima kasih padanya dengan ketakutan dan rasa terima kasih karena membiarkan mereka pergi dengan mudah kali ini. Saat mereka pergi, Chaeyon berhenti tiba-tiba, menyadari masih ada hal lain yang harus dia periksa, menyebabkan Doshiki cemas lagi. Dosaki dan anak buahnya terus meminta maaf dengan ketakutan sementara Chaeyon membuka kipasnya dengan dingin, bertanya-tanya apakah dia harus terus mendisiplinkan mereka sedikit. Setelah beberapa waktu, Chaeyon mencapai Aula 100 Herbal, toko herbal terbesar di daerah itu. Dia mencatat toko itu besar, berpikir dalam hati bahwa jika lawannya sedikit lebih kuat, dia bisa menguji kedalaman teknik itu lebih baik, menganggap apa yang terjadi sebagai kesempatan yang terbuang. Dia memasuki toko, mengingat bagaimana energi gelombang spiritual tidak meninggalkan apapun yang utuh di hadapannya, berpikir untuk membuat kipas dari besi untuk menahan kekuatannya. Di dalam toko, Mobek melihat seseorang yang akrab, berhenti tiba-tiba melupakan apa yang dia datangi. Dia melihat seorang wanita cantik dengan rambut perak. Tertegun oleh kecantikannya yang menakjubkan, menganggapnya salah satu dari 3 wanita tercantik yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Tetapi dia terkejut ketika Mobek tiba-tiba muncul di depannya, memperkenalkan dirinya sebagai dari klan Namong, bertanya padanya dengan kesopanan yang tidak biasa untuk namanya. Sang putri menatapnya dengan dingin, bertanya-tanya apa yang dilakukan bocah ini di sini, mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki banyak pekerjaan dan memintanya untuk pergi. Mobek bersikeras untuk mengetahui namanya sebelum pergi. Jadi dia memotongnya mengatakan dia adalah seorang dokter dan hanya mampir untuk membeli beberapa herbal. Mobek terkejut dia adalah seorang dokter. Mengingat segera rumor tentang seorang dokter wanita yang merawat orang secara gratis di Heve baru-baru ini. Dia bertanya apakah dia Lady Yongsun. Dia mengangguk setuju. Chaeyon berpikir dalam hati bahwa kecantikan seperti dia yang menawarkan perawatan gratis pasti memiliki motif tersembunyi. Pada saat itu, Mobek berpura-pura kesakitan tiba-tiba, mengklaim kepalanya sakit parah dan memintanya untuk memeriksanya. Sang putri menolak dengan dingin mengatakan dia sibuk dan akan menemuinya nanti. Saat Mobek mencoba mengejarnya, Chaeyon muncul tiba-tiba di toko mengejutkan keduanya. Mobek bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di sini. Chaeyon menjawab sederhana dia datang untuk membeli herbal yang diperlukan. Sementara Mobek mengklaim dia datang untuk membeli obat untuk dirinya sendiri, Chaeyon melihat sekilas kertas yang dipegang Mobek membaca nama sub kebijaksanaan Chist, mengejek secara diam-diam, bertanya-tanya apakah bocah ini berencana menggunakan tonik potensi. Mobek membaca apa yang tertulis di bawah nama untuk meningkatkan konsentrasi. Bertanya-tanya dengan sinis mengapa bocah ini membutuhkan sesuatu seperti itu. Mobek mencoba menyembunyikan kertas itu dengan cepat sementara Chaeyon menatapnya dengan penuh arti, bertanya-tanya apakah seni semacam ini yang memicu hasrat bocah itu untuk belajar. Tiba-tiba, Mobek menyadari sesuatu dan bertanya kepada Chaeyon dengan penuh semangat apakah dia menafsirkan manual yang dia berikan padanya. Bertanya kepadanya dengan serius apakah dia harus berkeliaran perlahan seperti ini jika dia menafsirkan kesempatan itu, mengisyaratkan dia harus sibuk berlatih. Chaeyon tertawa jahat diam-diam, mengatakan kepadanya bahwa dia sudah selesai menafsirkan beberapa ayat, tetapi itu sangat sulit. Mobek merasa kecewa, mengatakan dia memiliki harapan besar untuknya sebagai sarjana tingkat Ginshi, tetapi dia tampak mengecewakan. Chaeyon tersenyum diam-diam, menyadari dia menyelesaikan interpretasi dengan sempurna, tetapi lebih memilih untuk merahasiakannya. Antusiasme muncul pada Mobek, meminta Chaeyon untuk memberitahunya apa yang dia tafsirkan. Chaeyon terkejut dengan kebahagiaan Mobek yang tiba-tiba, bertanya-tanya apakah dia benar-benar berharap untuk kesuksesannya. Chaeyon bertanya tiba-tiba apakah aman untuk berbicara tentang interpretasi di tempat seperti ini, mencatat bahwa hanya membaca 2 baris mungkin tidak akan dipahami oleh siapapun. Mobek memintanya untuk berbicara dengan cepat. Chaeyon mulai membacakan interpretasi sementara Mobek mendengarkan dengan keheranan yang meningkat. Matanya melebar karena terkejut. Tidak percaya bahwa sarjana ini menafsirkan buku itu dengan ketepatan seperti itu. Mobek menyadari Chaeyon bukan hanya sarjana biasa, tetapi jenius yang unik.
Karena interpretasinya sangat cocok dengan interpretasi yang dikatakan paling dekat dengan kebenaran dalam sejarah keluarganya, dan tidak ada satupun dari 5 sarjana yang dia sewa sebelumnya berhasil menunjukkan kemampuan seperti itu dalam waktu singkat ini. Chaeyon bertanya dengan takjub apakah Mobek benar-benar mengerti apa yang dia katakan. Chaeyon membenarkan dengan senyum percaya diri. Mobek berteriak, memanggilnya guru menulis dengan antusiasme yang besar sementara Chaeyon menatapnya bertanya-tanya tentang perubahan mendadak dalam sikapnya. Mobek memberitahunya tamu dari klan Yuga akan mengunjungi mereka lusa. Dan Chaeyon bertanya dengan dingin apa artinya itu. Mobek menjelaskan bahwa di antara para tamu adalah seorang teman seusianya bernama Yuga Duan. Jadi Chaeyon ingat melihatnya beberapa kali di aliansi, meskipun Duan tidak mengenalnya. Mobek meminta Chaeyon untuk menghadiri pertemuan itu juga, menggodanya dengan makanan enak dan anggur berkualitas. Chaeyon menyadari secara diam-diam bahwa Mobek ingin dia membantu dalam pertemuan bocah-bocah yang biasa ini, yang menjelaskan kebutuhannya akan sup kebijaksanaan. Chaeyon ingat klan Yuja menghargai pengetahuan lebih dari seni bela diri. Dan Yuga Dawan dikenal karena pendidikannya yang tinggi dibandingkan dengan tuan muda lainnya, dan dikatakan dia suka pamer dalam pertemuan ini menggunakan 4 seni, puisi, musik, kaligrafi, dan melukis. Chaeyon tersenyum sinis diam-diam, menyadari Mobek ingin menggunakannya sebagai seseorang yang tidak menuntut apa-apa selain harga diri untuk memasuki pertempuran harga diri dengan bocah-bocah lain. Mata Chaeyon bersinar dengan kegembiraan, bersemangat untuk melihat seorang bocah dipermalukan oleh bocah lain, menganggapnya sebagai pertunjukan hiburan yang tak terlewatkan. Mobek bertanya kepadanya lagi tentang pendapatnya tentang bergabung. Chaeyon segera setuju sambil secara diam-diam menggambarkan pertempuran berat sebagai sesuatu yang menarik. Tiba-tiba Chaeyon merasakan sakit tajam di dadanya dan memegangi jantungnya. Chaeyon bertanya-tanya dalam hati apakah ini karena pengaruh wanita yang dia lihat sebelumnya dan menyadari dia perlu menemukan energi bintang 7. Cepat sebelum kondisinya memburuk, Mobek bertanya dengan kasar, "Apa yang kamu lihat?" Sambil berkata, "Jika kamu tidak ingin pergi, katakan saja." Chaeyon tersenyum licik, berpikir bahwa semakin dia melihatnya, semakin dia merasakan energi yang mirip dengan energi Pingan dan memutuskan untuk menyelidiki masalah tersebut. Chaeyon setuju untuk pergi, tetapi menetapkan 2 syarat. Mobek bertanya dengan kesal, "Apa 2 syarat itu?" Chaeyon meminta izin untuk memeriksa denyut nadi Mobek di pergelangan tangan. Jadi Mobek terkejut dan menanyakan alasannya. Chaeyon menjelaskan bahwa dia melihatnya menyiapkan sup kebijaksanaan sebelumnya dan sup ini merangsang pikiran dan jika dikonsumsi dengan tidak benar dapat membahayakan otak. Mobek mengingatkannya bahwa energi internal yang masuk secara salah melalui denyut nadi pergelangan tangan menyebabkan cedera internal. Ia bertanya-tanya dengan sarkastis, apakah dia meminta untuk memeriksanya hanya karena sup. Chaeyon bertanya apakah dia tidak takut sup itu akan menghancurkan tingkat seni bela dirinya. Mob setuju dengan enggan, mengulurkan tangannya kepada Chaeyon. Chaeyon memegang pergelangan tangan Mobek, memutuskan untuk menyuntikkan sedikit energi spiritual untuk melihat reaksinya. Berharap kunjungannya ke klan Namong tidak sia-sia, Chaeyon merasa pusing tapi energi tertentu. Bertanya-tanya dengan heran apakah ini adalah bintang Wokye, Mobek bertanya dengan cemas, apakah ada masalah? Jadi, Chaeyon meyakinkannya dengan senyum lebar bahwa semuanya baik-baik saja dan energi otaknya kuat dan obat itu tidak akan menyakitinya. Mob merasa merinding karena senyum aneh Chaeyon, percaya dia terkesan dengan kecerdasannya. Mob bertanya tentang kondisi kedua. Chaeyon menjawab dengan senyum licik, menonton latihanmu. Mobek terkejut dan bertanya mengapa dia menginginkan itu. Chaeyon menjelaskan bahwa klan kuno seperti Namong memiliki simbol dan jalannya sendiri. Dan untuk menafsirkan chant, mantra, dalam buku secara akurat, dia perlu memahami prinsip-prinsip seni bela diri klan lainnya, dan menonton gerakan Mobek akan membantunya memahami maknanya secara akurat. Mobek menyatakan keterkejutannya atas minat Chaeyon untuk menonton latihannya, mencatat bahwa para sarjana biasanya meremehkan seni bela diri dan menganggapnya gerakan barbar, tetapi dia setuju dengan antusias, menganggap bahwa keinginan Chaeyon untuk mengamati latihan untuk benar-benar menafsirkan chant adalah yang menjadikannya seorang sarjana sejati. Mobek berkomplot jahat secara diam-diam, memutuskan bahwa dia akan membuat Chaeyon menafsirkan manual yang sedang dia pelajari juga. Jika dia berhasil, itu bagus, dan jika dia gagal, itu tidak masalah. Mobek setuju dengan lantang tetapi menetapkan syarat bahwa Chaeyon harus menafsirkan seni bela diri yang sedang dia pelajari juga. Mobek meminta Chaeyon untuk datang besok sementara Chaeyon tersenyum licik secara diam-diam, menyadari bahwa rencananya berjalan dengan baik. Keesokan harinya, Mobek bertanya dengan penuh semangat apakah Chaeyon akan menunjukkan interpretasinya atau tidak. Chaeyon menjawab dengan dingin untuk melupakannya dan menyerahkan sebuah buku. Mob membaca judul buku itu, Seni Pedang Langit Biru Tak Terbatas, dan diliputi keheranan. Chaeyon bertanya-tanya dengan heran mengapa Mobek menunjukkan kepadanya manual rahasia ini. Kemudian menatapnya dengan curiga, bertanya-tanya apakah dia benar-benar gila. Dia bertanya kepadanya dengan serius bagaimana dia mendapatkan buku ini dan apakah dapat diterima untuk menunjukkan teknik rahasia klan kepada orang luar. Mobek menjawab dengan sederhana bahwa itu tidak masalah karena dia benar-benar ingin menguasainya. Mobek membanggakan bakat unggulnya, mengklaim dia akan menguasainya lebih cepat daripada saudara-saudaranya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Chaeyon bekerja di Murm Alliance dan tahu hukum dengan baik, jadi tidak perlu khawatir tentang kebocoran informasi.
Mobek meminta Chaon untuk membaca chant dan menafsirkannya untuknya dengan arogan. Dia menawarinya 300 tael perak sebagai biaya, dan Chaon mengingatkannya untuk menjadikannya uang kertas dan bukan koin berat kali ini. Mobach mulai menunjukkan keterampilan pedangnya, melakukan gerakan udara dan tendangan kuat. Chaon memperhatikan gerakan itu dengan cermat, menggambarkan seni pedang itu sebagai lagu menuju langit tak terbatas dan mengagumi keindahannya. Mobek berteriak keras dengan setiap serangan, yang mengganggu Chaon dan mengalihkan fokusnya. Dia menutup telinganya dengan kesal, mengeluh tentang kebisingan yang mencegahnya membaca. Dia kemudian berteriak di wajah Mobek untuk diam, menjelaskan kepadanya bahwa dia harus menghemat energinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa seni pedang ini membutuhkan menjaga napas hingga satu serangan dan bahwa berteriak hanya menyebarkan energi internal. Mobek melanjutkan pelatihan dengan tenang kali ini dan gerakannya menjadi lebih lancar dan terfokus. Mob memperhatikan perbedaan besar karena dia merasakan kekuatan yang lebih besar dan kecepatan yang lebih tinggi. Chaon tersenyum puas, menasihatinya untuk berlatih lebih serius untuk memanifestasikan energi itu, berjanji akan mengambilnya dengan rasa terima kasih ketika saatnya tiba. Mobek melompat ke udara dengan anggun dan melakukan pendaratan yang kuat. Dia melanjutkan gerakan cepat dan tepatnya sementara daun-daun pohon berjatuhan di sekitarnya. Mobek melemparkan pedangnya ke tanah, tidak percaya apa yang dia capai. Dia mengakui dengan heran bahwa dia sebelumnya kekurangan kontrol napas untuk menyelesaikan bentuk pertama, tetapi hari ini dia menyelesaikannya untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada Chaon dengan antusias, "Bagaimana kamu tahu itu?" Chaon berpikir dalam hati bahwa dia hanya mengatakannya karena dia menjengkelkan dan berisik. Chaon membuka buku itu, menunjukkan bahwa teks itu dengan jelas mengatakan menjaga napas dan bahwa akal sehat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat seni bela diri, semakin sedikit napas yang terbuang. Mobek terkejut, membenarkan bahwa dia membaca teks itu puluhan kali dan tidak menyadarinya. Chaon memegang lilin di tangannya dan bertanya kepada Mobek tentang ayat puisi tertentu yang menggambarkan kestabilan nyala lilin yang tidak berkedip. Bertanya dengan cerdas tentang alasan menggunakan analogi nyala lilin secara spesifik, Mob tiba-tiba menyadari makna tersembunyi itu, menyatakan bahwa niatnya bukanlah kestabilan tubuh itu sendiri, tetapi pengendalian pernapasan sehingga tidak ada napas yang keluar-keluar untuk mengganggu nyala api. Mobek memegangi kepalanya dengan takjub, menyadari bahwa interpretasi mendalam ini bahkan tidak ditemukan dalam penjelasan resmi klan dan bertanya-tanya dengan kaget apakah ini benar-benar tingkat seorang sarjana dengan gelar Ginshi. Mob mengakui dengan kekaguman yang intens terhadap kecemerlangan Chaon dan mengakui bahwa dia berhasil memahami bentuk gerakan dan mengeksekusinya, tetapi dia kekurangan pengetahuan tentang chant yang mengikutinya. Dia melihat tangannya dengan penyesalan, menjelaskan bahwa dia dapat meniru gerakan secara fisik, tetapi tidak dapat mengungkapkan esensi dari teknik itu karena dia tidak tahu makna di balik gerakan itu. Chaon bertanya kepadanya dengan tidak setuju apakah dia benar-benar tidak tahu dan menantangnya untuk melakukan gerakan di depannya jika pemahamannya tidak lengkap, yang memprovokasi kebingungan dan keberatan Mobach. Chaon memaksakan kendalinya atas situasi, mengingatkannya dengan tegas bahwa dia adalah guru dan yang lain adalah murid, bertanya dengan sarkastis bagaimana pembelajaran dapat terjadi jika gurunya yang membungkuk kepada murid dan dengan dingin memberinya pilihan untuk mengabaikan masalah itu jika dia tidak mau. Chaon berpura-pura siap untuk pergi, mengisyaratkan bahwa dia akan pergi menemui Tuan Muda Li alih-alih dirinya, yang menyebabkan Mob panik. Chaon menekan tombol sensitif, menunjukkan bahwa kakak laki-laki Mobach sedang berlatih teknik yang serupa dan bertanya kepadanya dengan menantang apakah sulit baginya untuk menunjukkan rasa hormat kepada gurunya. Saat Chaon melihat fitur Mobek yang terprovokasi, dia memikirkan kemungkinan yang menarik bahwa Tuan Muda Namong Mobach mungkin menjadi yang pertama di antara garis keturunan langsung klan yang berhasil mencapai esensi rahasia dari seni pedang langit biru tak terbatas, yang menyebabkan Mobach mengalami guncangan yang melumpuhkan pemikirannya. Antusiasme menyala di mata Mobach, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat, berteriak dengan antusiasme dan penerimaan tantangan, membenarkan bahwa dia akan melakukannya. Mobach mencoba menggunakan frasa rasa hormat dengan aksen yang patah dan tidak biasa. Chaon segera mengoreksi gayanya, memarahinya. Adegan bergeser ke tempat latihan di mana pemimpin klan berjalan dengan langkah mantap memeriksa area tersebut. Sang pemimpin mendengar keributan itu dan berpikir dengan cemas bahwa bocah itu mungkin menyiksa sarjana baru di pasar lagi, bertekad untuk memarahinya dengan keras jika dia menyebabkan pengusiran sarjana itu, tetapi dia terkejut mendengar suara Mobek meminta lebih banyak dan melihat Chaon memukul Mobek dengan tongkat untuk koreksi sementara yang terakhir mematuhinya. Sang pemimpin menonton dari jauh saat Chaon mengarahkan muridnya untuk fokus pada makna chant, tidak hanya gerakan fisik. Jadi, sang pemimpin bertanya-tanya dengan heran apakah sarjana ini benar-benar mengajarinya seni bela diri. Mob berteriak, menjawab, "Ya, Tuan." Dengan suara keras, yang mengejutkan sang pemimpin melihat putranya yang memberontak, yang hampir tidak menghormati kakak laki-lakinya, berbicara dengan kesopanan ekstrim kepada seorang sarjana sederhana. Dia membelai janggutnya dengan lega, menyadari bahwa rumor tentang kemampuan Chaon untuk merehabilitasi pembuat onar adalah benar dan bahwa putra bungsunya akhirnya mulai berubah menjadi manusia yang pantas. Sang pemimpin memutuskan dia harus memberi hadiah kepada sarjana Chaon dengan murah hati. Tapi pada saat itu, Chaon meneriakkan kata-kata langit biru. Chaon melanjutkan penjelasannya kepada Mobek, memintanya untuk memperhatikan dengan seksama dan fokus pada fakta bahwa nama teknik itu sendiri mengandung kata langit. Fitur sang pemimpin berubah menjadi ngeri dan terkejut. Bertanya-tanya apakah sarjana itu baru saja mengungkapkan teknik rahasia klan.